wangi. Ini kita onseng sampai dia kering ya teman-teman ya. Seperti udang rebon kering yang biasa dijual di pasar ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi kita onsengnya jangan terlalu lama juga. Takutnya hangus, pahit gitu ya. Nah seperti ini aja. Ini udah kering banget. Nah, teman-teman, ini kebetulan kita ketemu warga lagi nyungkur udang rebon nih. Wah, lumayan dapatnya banyak juga ya. Ini satu kayak gini nih bisa 10 kilo ya. Jadi kita mau beli dikit ya untuk bikin udang rebon kering nih. Lumayan Bang ya, dapat banyak ya. Berapa kilo Bang itu? 5 kiloan ya? Dari jam berapa Bang cari ini? Oh, jam 3 sore tadi. Oh, sebentar berarti ya. Nah, teman-teman, ini kita minta bagi nih sama abangnya. Tuh. Oh, lumayan banyak ya. Wow. Wah. Masih benar-benar fresh ya. Masih di laut. Langsung kita dapatnya di tepi laut nih. Nah, teman-teman, kita ada beli udang rebon nih sama bapak ini sedikit, tapi masih fresh banget ya asli ya. Kalau ini di sana juga masih ada orang ambil. Lumayan nih segini 10.000, banyak banget. Hampir satu plastik. Abangnya masih ngambil. Oke, ketemu lagi di channel Wisata Kuliner ID. Nah, di video hari ini kita mau bikin udang rebon kering ya, teman-teman ya. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel kita. Oke, udang rebon yang tadi kita dapat di tepi pantai ya, kita beli sedikit. Ini lumayan banyak ya dikasihnya. Ini cuma 10.000 sih ya. Nah, sebenarnya udang rebon ini yang masih fresh, yang baru dapat ya, yang baru dapat dari laut ya, bisa masak bermacam-macam aneka masakan ya teman-teman ya. Bahan utamanya belacan teman-teman ya. Ini udang rebon ini, terus dia bisa bikin bakwan juga, dan juga untuk tumis sayur. Nah, itu serba bisa teman-teman ya. Nah, tapi di video kali ini kita beda ya, kita mau bagikan tips ya untuk bikin udang rebon kering teman-teman. Caranya gampang, cuman kita mau difermentasi dulu pakai garam, setelah itu kita jemur teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya udangnya udah dicuci dan kita tiriskan, sudah kering ya. Kemudian kita langsung aja kasih garam. Nah, garamnya jangan terlalu banyak ya, takut terlalu asin, jadi secukupnya aja. Oke, ini kita sambil kita aduk-aduk. Nah, begini aja caranya ya, teman-teman ya. Oke, udang rebonnya udah kita kasih garam secukupnya. Seterusnya kita langsung taburin ke nampan kayak gini ya. Nah, ini kita jemur dulu nih. Kebetulan hari ini mataharinya lumayan agak terik, jadi kita bisa jemur ya. Ditaburin kayak gini aja. Ini kita hamburinnya agak rata semuanya biar dia kejemur ya teman-teman. Nah, kayak gini aja. Ya, kita jemur deh. Beginilah caranya teman-teman ya. Ini kita hamburinnya mesti agak tipis-tipis supaya kejemur ya. Oke lah. Nah, kayak gini aja, gampang, simple ya, ditaburin gitu aja. Oke, langsung aja sekarang kita mau jemur aja. Langsung aja kita jemur di atas seng nih teman-teman, kayak gini aja. Tapi ini hati-hati ya, soalnya kucing paling suka ini. Nah, kita jemur sampai sore, nanti kita akan lihat tingkat kekeringannya seperti apa. Karena ini udah kasih garam ya,
Oke, biarin aja. Nanti mudah-mudahan hari ini nggak hujan ya. Cuacanya juga panas, cuaca bagus nih buat jemur-jemur ikan asin juga sama udang rebon, bikin udang kering. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini udang rebonnya sudah kita jemur sekitar 5 jam ya. Sekarang sudah sore. Hasilnya begini nih warnanya. Coba lihat. Nah ya, ini udah belum begitu kering ya kalau ini ya. Nah, ini belum begitu kering, tapi dia sudah tidak mengandung air ya. Tapi kalau jemur sehari lagi mungkin dia lebih kering lagi. Nah, ini belum begitu kering ya teman-teman, karena kita cuma jemur 5 jam, tapi udah lumayan ya. Warnanya udah kayak mateng gitu ya. Nah, ini kekeringannya itu sekitar 70% gitu lah. Nanti kita akan kasih tips lagi untuk bikin dia lebih cepat kering teman-teman. Oke, ikutin terus video kita ya. Ini belum terlalu kering, jadi kita nggak bisa simpan ya teman-teman. Ini bisa bau nanti atau bau pesing ya. Nah, ini juga salah satu bahan untuk bikin terasi ya teman-teman ya, atau belacan. Ini udah mungkin dijemur sekali lagi udah bisa ini. Nah, ini bahan intinya lah kalau belacan ya. Nah, ini yang biasa bikin terasi, bikin sambal gitu ya, ada bau-bau sedikit-sedikit gitu. Ini. Nah, terus ini kita mau bikin udang rebon kering. Nah, dengan cara kita dioseng nanti. Diolah langsung kering teman-teman. Jadi kita nggak jemur lagi ya. Kita dengan cara dionseng aja. Onseng pakai api kecil dan di wajan tanpa minyak ya teman-teman. Oke, coba ikutin terus ya. Nah, kita onseng nggak pakai minyak ya teman-teman ya. Terutama kita mesti panasin dulu nih wajannya. Baru kita masukin udang rebonnya ya. Ini udah berasap ya, berarti udah panas. Tuh, sangat panas banget. Oke, langsung aja udang rebonnya kita masukin, kita onseng. Nah, ini kita onseng-onseng dia teman-teman sampai dia kering. Wangi teman-teman. Ini kita onseng sampai dia kering ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah. Nanti jadinya juga seperti udang rebon kering yang biasa dijual di pasar ya teman-teman ya. Cuman kalau jual di pasar itu kan partai besar ya. Nah, kita nggak tahu ya kebersihannya seperti apa. Karena ini memang harus bersih ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman seperti ini ya. Udah onsengnya udah jadi. Jadi kita onsengnya jangan terlalu lama juga. Takutnya nanti malah hangus, pahit gitu ya. Nah, seperti ini aja. Ini udah kering banget. Jadi kita mau angkat dulu ya. Jadi kita angkat langsung taruh di piring ya. Biar cepat dingin. Nah, beginilah jadinya teman-teman. Ini udah kering ya. Udah kita onseng-onseng kering. Kalau kita jemur kan mesti tunggu lagi ya. Takutnya kalau nggak kering, besok jemur lagi, nggak ada matahari, biasanya bisa bau pesing. Nah, kalau kita onseng seperti ini jauh lebih wangi. Dan juga ini bisa untuk disimpan ya teman-teman ya. Nah, tapi harus tunggu dia dingin dulu. Ini kan masih baru onseng nih, jadi agak masih hangat ya, masih panas gitu. Ini simpan di toples, tertutup dengan rapat gitu teman-teman. Nah, kayak gini udah, tinggal kita mau olah buat apa. Sekarang kalau mau bikin buat tepung, biasanya untuk cah sayur, cah kangkung, nah ini cocok banget. Kita mau simpan dalam toples ya ini ya. Ini toples tertutup dan rapat ya. Nah, kalau udah dingin seperti ini ya teman-teman, sudah boleh simpan di toples ya. Nah, cuman kita mau kasih tahu cara lagi untuk bikin tepungnya nih. Oke, nah nanti sisanya baru kita buat simpan teman-teman. Nah, kita mau halusin cukup pakai blender aja teman-teman ya. Nah, dan juga blendernya harus kering ya teman-teman ya, jangan mengandung air gitu ya.
Ya, benar-benar kita harus lap pakai tisu kering karena ini udah kering ya. Nah, teman-teman, cara bikin tepung juga kita simple ya, pakai blender merek Philips ya, tentunya ini yang biasa kita pakai. Dan juga kita ada takarannya teman-teman ya. Ternyata ini takaran teman-teman ya, ada nak begini nih, agak ke dalam gitu. Jadi jangan sampai lewat di sini. Ya, kalau di sini oke, kalau di sini oke, ya kayak gini udah oke. Ya, supaya dia terblender semua gitu ya. Kalau terlalu full, nanti dia nggak ditepung nih. Langsung aja kita masukin nih. Kita mau jadikan tepung. Jadi nanti kita simpan lagi. Nah, segini udah cukup ya teman-teman. Nah, cukup di naknya, nggak usah terlalu penuh, segitu aja. Langsung aja kita blender. Nah, seperti ini ya teman-teman, udang rebonnya jadi tepung kayak gitu. Oke, ini udah kita jadiin tepung, langsung kita simpan di toples ya. Jadinya sedikit gitu teman-teman. Ya, tepung rebon ini bisa untuk tumis kangkung, bikin sambal, atau bikin nasi goreng. Ini sangat-sangat cocok teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang suka seafood aja, nah ini masukin 1 sendok atau setengah sendok, udah ada rasanya, enak banget teman-teman. Ya, ini juga bisa bikin rujak gitu ya, serbaguna. Pokoknya kalau udang rebon kering kayak gini, udah dijadikan tepung. Nah, yang ini yang belum kita jadikan tepung juga itu ya teman-teman ya, kita simpan di toples. Kalau kita mau pakai baru kita blender lagi teman-teman. Jadi ini stok kalau udah kering kayak gitu bisa tahan ya. Tapi harus simpan di kulkas ya teman-teman ya, karena ini kan seafood ya. Wah, ini enak nih kalau buat itu ya, buat sayur, bikin sambal. Nah. Yang satunya udah kita jadikan tepung, yang satunya masih utuh kayak gini. Tapi ini kondisi udah kering ya, kering kita onseng-onseng. Nah, ini cocok nih biasanya buat kuah gitu ya, kuah bakso, kuah ikan. Nah, ini rasanya kayak gini ya. Terus apalagi nih, bikin rujak ya, taburin di atas rujak gitu. Terus cah sayur gitu ya, cah kangkung ini paling cocok nih. Ya, kangkung terasi. Nah, ini dia nanti jadi cocoknya kayak gini. Nah, kalau ini sebagian orang kan maunya yang utuh-utuh kayak gini. Nah, ini biasa cocoknya kalau kita bikin bakwan. Nah, ini cocok nih, bikin bakwan, bikin empek-empek, bikin apalagi tuh. Pokoknya banyak tuh. Ini buat segala jenis gorengan lah, ini cocok lah. Apa untuk kita masak-masak gitu ya, bikin kerupuk, ini bikin adonannya ya, yang rasa udang-udang itu ya ini dia gitu kan. Nah, terus bikin adonan empek-empek dan bikin peyek juga ada sekarang tuh. Pokoknya ini serbaguna lah ya. Seperti itulah teman-teman. Kalau ini nanti kita kalau mau masak baru kepikiran ini pasti ini ya. Kalau ini kan tepung ya buat masak sup, masak sayur gitu. Kayak gini lah. Oke, teman-teman. Ini kita simpan di kulkas ya. Nah, simpan kulkas kayak gini aja udah. Nanti kita mau masak baru kita pakai. Oke, teman-teman. Beginilah video hari ini udang rebon kering. Nah ya, teman-teman bisa ikutin cara-caranya, simple dan masak juga lebih sedap kalau sudah ada bumbu-bumbu seperti itu. Itu kebanyakan dibikin bumbu-bumbu rahasia dapur lah gitu ya. Nah, itu bumbu intinya. Biasanya kadang-kadang orang bingung nih, kalau cah sayur cuman cah bawang putih gitu kan biasa ya. Tapi kalau dia tambahin restoran tuh cah kangkung kenapa enak? Nah, itu rahasianya ya ada udang tepung rebon itu gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Ini nanti kita buat masak-masak. Oke, kita akan membagikan tips masak-masak pakai udang rebon lagi teman-teman, atau pakai udang rebon tepung. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel kita. Dan terima kasih
teman-teman sudah ikutin channel kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.